yang menuhankan semua ini adalah orang-orang yang mematikan akal dan kepercayaannya mempertuhankan semua. Itu bukan iman, itu hanya aliran kepercayaan. Jadi kalau ada sebuah agama, konsep Tuhannya tidak melalui akal, konsep ibadahnya tidak melalui akal, berarti itu bukan iman, itu aliran kepercayaan. Aliran saja itu bukan akal, bukan iman, tidak sampai pada level iman. Makanya yang diseru, salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mohon izin teman-teman, ada lulusan STT di sini? Ada Alberto Kurunda Masya Allah. Ya, jadi kalau mohon izin ya Dinda. Silakan Guru. Siapa namanya tadi? Pendeta siapa? Rashid. Masya Allah. Jadi gini, kerinduan kami umat Islam itu ketika berdiskusi dengan saudara-saudara Kristen, kan ya, karena agama Kristen ini kan diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Matius 28 nomor 19, Markus 16, 15 dan seterusnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, kan itu ya. Nah, sebelum kemudian kami menjadi murid selayaknya Kristen ke gereja, nyembah Yesus, sebelum itu terjadi, boleh dong kami bertanya, apa hubungannya secara langsung ajaran Kristen dengan Yesus? Itu nyambungnya di mana? Silakan Alberto, Sekolah Tinggi Teologi. Silakan Abang Alberto. Waktu dan tempat jawab. Iya, silakan Bang. Gini ya, saya bukannya ini ya. Kita kalau mau ngomong itu harus ada konsentrasinya kemana. Jangan terlalu panjang Bang Zuma ngomong sehingga kita nggak tahu nanti arahnya kemana. Saya nggak mau jadi debat kusir. Ya. Oke, baik. Saya simpulkan. Satu-satu. Oke, saya simpulkan. Abang satu-satu. Tadi baik. Bahas tentang 10 detik Bang. Saya nih sebagai apologet Islam rindu ingin melihat. kalau yang jadi permasalahan kalau itu berbeda dan bertentangan, ya. Sekali lagi mungkin membawa tentang tentang Yesus. Bukan itu. Suara saya kedengaran nggak ya teman-teman? Saya ingin tahu hubungan agama Kristen dengan Yesus. Hubungan langsung. Bukan pengakuan sepihak. Tapi Yesusnya yang memang betul-betul mengajarkan inti kekristenan. Itu yang saya minta. Bukan pengakuan-pengakuan orang barat. Tapi dari Yesusnya sendiri yang merangkul seluruh aspek pembelajaran kekristenan. Itu yang kita butuhkan. Kalau cuman klaim, kami sudah kenyang. Kami tahu Kristen ini. Kenapa? Itu nggak ada klaim. Ya udah, kalau begitu silakan saudara buktikan hubungan erat antara Yesus dengan agama Kristen itu di mana? Data ya, silakan. Anda mau bilang bahwa Kristus itu Kristen juga. Nah, ini lulusan Kan lulusan atau Kristen masih itu belajar? Kan pengikut Kristus. Enggak, itu pengakuan kan sudah aku bilang tadi. Pasti cuma klaim. Yang saya minta, bisa kalau mau pakai. Yang saya minta itu data-data terkait Kristen ini, bukan kelompok yang baru lahir kemarin sore. Sedangkan Yesus lahirnya di abad pertama. Nah, untuk kita ketahui bahwa Kristen ini betul adalah ajaran Yesus, kasih bukti. Apa yang bisa kami lihat? Selayaknya Al-Quran, bukti dipegang oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, disebut oleh Rasulullah. Layaknya Islam, disebutkan oleh Rasulullah, dianut oleh Rasulullah. Layaknya Allah, disembah oleh Rasulullah, dan seterusnya. Nah, kami rindu, ingin tahu Kristen ini dari mana? Kok Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan tentang kekristenan?
Cuman klaim kami pengikut Yesus, kami pengikut Yesus. Ya, kalau cuman kayak gitu sih, apa yang bisa kita jadikan sebagai acuan? Nah, sekarang Anda sekolah teologi, tolong tunjukkan sebagai orang belajar, orang terpelajar, silakan tunjukkan kepada kami umat Islam bahwa memang agama Kristen yang dibawa oleh Belanda ini itu ada hubungannya dengan Yesus. Belanda. Silakan. Belanda, kenapa jadi Belanda? Udah, nggak usah ke situ, Bang. Buktikan aja akarnya dulu, Anda akar. yang bawa ke situ. Akarnya dulu, Kristen ini dari mana? Dan apa hubungannya dengan Yesus? Silakan. Kami kan membawa berita tentang Yesus ya, Injil, kabar baik ya. Makanya Paulus juga mengatakan bahwa terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Ya, artinya kabar keselamatan tentang Kristus. Ya, kami memberitakan tentang Kristus. Terus Anda mau mengatakan bahwa Kristus itu Kristen? Itu kan logika yang cacat. Gimana sih? Kristus itu adalah sumbernya. Iya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya hubungan. Saya tanya itu saya yang jelaskan. Hubungan antara Yesus dengan Kristen itu di mana? Yang dikatakan hubungan itu, Bung, Yesus mengakui, Kristen mengakui, dua-duanya melakukan kerjasama pembelajaran kekristenan, bukan cuman klaim. Yang saya minta, selayaknya Islam, umatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad itu rangkulan, lahirlah agama Islam. Konsepnya dipelajari, dikaji, disampaikan, diuraikan bersama. Nah, sekarang Kristen dengan Yesus hubungannya di mana? Kalau hanya Kristen yang menghubung-hubungkan, kami pengikutnya, kami penerusnya, kami beriman kepadanya, kami begini nya, itu klaim. Yang saya minta hubungannya. Seperti Nabi Musa, hubungannya dengan Bani Israel, hubungannya dengan kaumnya Yahudi dan Israel. Ada, ketat, nyambung. Satu meja mereka, satu kelas mereka, satu kelompok mereka, satu geng mereka. Musa kaumnya. Nah, sekarang Kristen dengan Yesus, di mana hubungannya? Kapan Yesus duduk bersama dengan orang-orang penyembahnya? Kapan Kristen beribadah sama dengan jemaahnya hari Minggu? Di mana Yesus pernah makan babi? Di mana Yesus pernah ibadah Minggu? Di mana Yesus pernah Natalan? Di mana Yesus pernah bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Itu loh yang kita cari. Di mana Yesus pernah membaca kitab Lukas, kitab Markus, surah Roma, Galatia, Filipi? Di mana Yesus pernah seperti itu, membaca itu? Di mana Yesus pernah rangkulan dengan Paulus yang telah memberikan 13 buku kepada Kristen? Itu loh yang kita butuhkan. Kalau cuma klaim, iblis juga mengklaim dirinya Tuhan. Iblis juga mengklaim dirinya malaikat terang. Yang kita butuhkan bukan klaim, yang kita butuhkan adalah dudukkan perkara. Yesus memang mensahkan, Yesus memang kemudian memberikan validasi, Yesus memang meridhoi, merestui agama Kristen. Itu yang kita butuh. Silahkan. Kedengarannya semua itu dia berkhotbah ya. Pak Alberto tidak memberikan kesempatan kepada Alberto untuk menjelaskan. Ya, silakan. Kita mendengar khotbahnya saja. Oke, silakan. Saya minta maaf kalau gitu. Silakan. Ya, kabur kan? Itu bukan diskusi. Nah, sekarang saudara, kami kasih kesempatan kepada saudara Kristal. Silakan. 3 jam. Nah, silakan. Anda uraikan hubungan Kristen dengan Yesus. 3 jam. Silakan. Mulai dari sekarang. Yang lain diam. Saya bilang Alberto sudah menjadi pasangan. Udah, itu sudah kabur. Dia udah kabur. Sudah kabur. Anda sekarang. Silakan. Anda jelaskan hubungan Kristen dengan Yesus itu di mana titiknya. Silakan. Hubungannya karena ajarannya. Ya, sumber ajaran kasih itu ya dari Kristus, makanya kami sebagai pengikut Kristen, pengikut disebut Kristen. Kristen di sini bukan agama, ya, karena Kristus sebagai sumber. Itu yang pertama. Kemudian kayaknya dia hubungan nggak yang paham lain. pertanyaannya, dia nggak paham. Pendeta, sudah, cuma dengan siapa ini? Anda tidak paham pertanyaannya. Anda dikasih waktu 3 jam, tapi percuma, Pak. Paham pertanyaannya. Jangan angkat suara karena Suma ada di sini. Suma persilakan saya bicara. Anda lah yang berbicara.
Ya, kita dengarkan lelucon selama 3 jam. Silakan. Orang jawab, kalian itu diam. Saya menjawab secara singkat saja, saya tidak pakai waktu lama. Oke, Jadi sudah. satu hubungan karena ajarannya. Sudah. Ya. Jadi Yesus sebagai sumber kasih, ajaran kasih. Jadi kami adalah pengikut. Oke, sudah. Kristus yang disebut Kristen. Saya tambah Sudah. lagi. Saya tambah Sudah. lagi. Silakan. Saya tambah lagi satu hubungan ya. Ini kan tanya hubungannya. Yang satu lagi adalah ajaran Kristus. Pergi beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah bangsa muridku. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Ya, benar sekali, Bang. hubungan yang erat. Saya kira 2 itu cukup. Oke, baik. Yang pertama, Anda mengatakan Kristen bukan agama. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Yesus menurut tulisan Matius. Oke. Sekarang kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak bisa masuk surga. Karena syarat masuk surga menurut Yesus agama. Dan agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Sudah? Paham? Sudah? Ya, silakan. Nah, kalau singkat-singkat begini bagus itu kan. Begini Suma. Di samping Anda mengerti teksnya, juga mengerti konteksnya. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang selalu mengandalkan agama dan ajaran Yahudi. Makanya di situ disebut agama. Jadi bukan pada agama Kristen. Bung, Yesus berkata, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Syarat untuk lebih baik dari ahli Taurat itu agama kan? Anda mengatakan Kristen bukan agama. Kira-kira Kristen masuk sebagai kandidat nggak untuk lebih baik dari ahli Taurat? Lidah keluh. Pada saat lidah itu, keluh. pada Lidah saat keluh. itu, Di mana? di mana ini? Enggak, dengarkan dulu. Jangan Anda menipu diri Anda sendiri. Yesus berkata syarat untuk masuk surga, agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius 5 nomor 20. Anda mengatakan Kristen bukan agama. Iya. Lolos Anda enggak tahu- Kristen? Anda Lolos tahu enggak tidak? Kristen? Sudah? Harus beragama Nah, yang saya lebih lagi baik dari ahli Taurat. Oke, saya tanya lagi. dulu. Saya Kristen lagi. agama atau bukan? Kalau mengacu pada sekarang sebagai Mengacu kepada sekarang. Loh. Mengacu kepada sekarang. Saya ulang. mengacu. Kristen agama atau bukan? tidak bisa Anda dikte saya harus memilih ya dan tidak karena ada penjelasannya. Tadi Anda mengatakan Kristen bukan agama. Bukan agama, betul. Betul. Tepuk tangan dulu. Kristen Ya. bukan agama. Iya. Dengarkan itu, dengarkan. Yesus Kalau berkata Anda- di dalam kalau Matius Anda- 5 nomor 20. kalau Bang, Anda- gantian kita. Kalau Anda merujuk Gantian. kepada Yesus kondisi berkata di sejarah, dalam Matius 5 nomor 20, syarat untuk masuk surga, orang itu harus beragama dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Berarti Kristen tidak lolos masuk surga karena satu, Kristen bukan agama, boro-boro lebih bagus agamanya dari ahli Taurat, agama saja bukan. Oke, Bang Juma. Ya udah, gagal ya. Anda harus telan itu ya. Ternyata Kristen tidak bisa masuk surga karena Kristen bukan agama. Nah sekarang agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu setahu saya Islam. Kristen tidak bisa masuk karena Kristen bukan agama, tidak memenuhi syarat. Kristen tidak memenuhi syarat karena bukan agama. Oke? Yang kedua tadi, ajaran. Saudara mengatakan Kristen hubungannya dengan Yesus adalah ajaran. Tolong tunjukkan di mana ajaran Yesus yang menyebutkan kemudian nama Paulus yang memberikan 13 buku maut kepada kalian. Coba
Di mana Yesus pada saat penginjilan selama 3 tahun, Yesus menyebut nama Lukas, Yesus menyebut nama Markus, Yesus menyebut kemudian Paulus. Di mana Yesus menyebut nama mereka selama Yesus mengajarkan Injil selama 3 tahun? Ingat, Anda mengatakan ajaran, berarti ajaran yang Anda imani adalah ajaran Paulus. Paulus menerima wajib hukumnya dari Yesus, karena yang saya tanya hubungannya dengan Yesus. Tolong tunjukkan, di mana Yesus pernah menyebut nama 3 orang ini pada saat dia penginjilan? Lukas, Markus, Paulus. Silakan. Bang, kabur aja bang, saran gua mah. Bukan kabur aja bang, dengar dulu Bang Juma. Tadi teman saya sudah jelasin tentang Matius 5 ayat 20 ya. Matius 5 ayat 20 itu kita kalau lihat firasatnya bicara tentang hukum Taurat, bukan Kristen itu agama bang ya. Jangan baca Alkitab itu comot-comot ayat. Enggak nyambung. Matoba kan untuk sih, guru enggak? Kok tahu? Menghadapi teman-teman ini cukup potong kuku. Bung, coba Anda baca Matius 13, Bung. Baca Matius 23. Saudara, baca Matius 23. Apa kata Yesus? Ahli Taurat, ahli orang Farisi menduduki kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka, sebab mereka hanya bisa mengucapkan tapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Kristen dengan beriman kepada Paulus, Kristen mengimani hukum Taurat sudah dibatalin. Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat sudah batal beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu dulu. Nah, bagaimana Kristen ini bisa lebih baik daripada ahli Taurat? Pertama, Kristen bukan agama. Kedua, tak ada lagi ajaran Torah di Kristen. Bagaimana syaratnya bisa lebih baik? Orang kedua yang kabur. Bagaimana syaratnya bisa lebih baik? Bubur 2. Gimana? Syarat 3. Terhambur, habis. Habis, gulung tikar. Tutup gereja, tutup. Ayo, yang nekat naik yuk. Bisa kalau yuk. umat Islam ditanya, apa hubungannya Al-Quran dengan umat Islam dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengucapkan apa? Huzu Al-Quran min arba'a khairukum man ta'allamal Quran. Nabi Muhammad menyebut kitab sucinya umat Islam. Hubungannya jelas. Al-Quran diterima oleh para sahabat dari lisan beliau. Juma. Itu jelas. Jadi hubungannya ada. Nah, sekarang kita tanya nih, Kristen yang keluar-keluar pakai nama Yesus, bawa-bawa nama Yesus. Kita cari apa hubungannya antara Yesus dengan Kristen. Silakan. Halo Juma. Ya, halo. Ya. Ayo Bang, silakan Bang. Ajari Yang kami Bang. katanya kan sekarang apa? Maksudnya Yesus menciptakan agama. Ajaran Kristen itu kan ada tuh. Tuhan itu tidak pernah mendirikan sebuah agama. Oke. Halo. Berarti yang dirikan Tuhan Kristen tidak pernah siapa? mendirikan agama. Berarti yang mendirikan Kristen siapa? Yahudi. Berarti Sama seperti Yesus tidak pernah jadi yang mendirikan mendirikan agama Kristen siapa? Yang mendirikan sebuah nama sekt itu adalah manusia. Oh, manusia. Yahudi itu dibentuk oleh kelompok Yahudi. Baik. Tuhan baik. tidak pernah mendirikan sebuah agama. Baik. Jangan Anda paham. Oke, baik. Oke, baik. Yesus Kristus tidak pernah mendirikan namanya agama. Oke, berarti Kristen yang bukan didirikan oleh Yesus. Oke. Yesus Kristus, mereka membentuk nama kelompok mereka itu adalah Kristen. Artinya Kristiani artinya adalah pengikut Kristus. Tidak ada itu satupun Tuhan yang dari Bani Israel mendirikan sebuah nama agama, kecuali dari Arab itu mendirikan sebuah namanya agama kalian itu. Baik. Oke. Biar Anda paham. Jadi jangan kau samakan Yahweh dengan yang Tuhan kau itu menyamakan dari siapa? Arab. Bisa enggak Anda berhenti diam sebelum saya tampar mulut Anda pakai sepatu? Kau mengatakan Yahweh itu mendirikan sebuah agama. Sejak kapan Yahweh itu mendirikan agama Yahudi? Sejak kapan Yesus mendirikan namanya agama Kristen? Baik. Jadi agama yang dimaksud Yesus di Matius 5 nomor 20 itu apa? Itu loh yang saya tanya. Nyembah Yesus, membikin simbol salib, menggantung kemudian orang di atas salib itu siapa yang ngajarin?
Oke. Pesta ibadah pakai minuman-minuman keras, itu siapa yang ngajarin? Menyembah anak Maria, itu siapa yang ngajarin? Mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia, Efesus, itu siapa yang ajarin? Bukankah Yesus guru? Berarti kalau ajaran benar harus bersumber dari sang guru. Ada nggak ajaran Yesus tentang kekristenan yang poin-poin yang tadi? Ada nggak? Itu loh yang saya tanyakan. Masa saya harus uraikan seperti itu sih? Hah? Sedetail itu saya harus uraikan. Ketika saya bertanya, apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Andalah yang punya kewajiban untuk menjelaskan. Seperti misalnya, apa hubungannya orang Yahudi dengan Nabi Musa? Baca Ulangan 4, baca Ulangan 6, baca Yesaya 11, baca Ulangan 11. Itu hubungannya erat. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Bani Yakub, Bani Israel. Bani Israel ya Yehuda. Yehuda ya Yahudi. Berarti hukum yang datang kepada Nabi Musa disebut Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Israel, Yahudi. Nah sekarang hukum yang ada dalam Kristen, hukum salib, hukum Lukas, hukum Markus, hukum Paulus, bla 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 bla, itu milik kepunyaan siapa? Dan siapa yang mengajarkan? Apa hubungannya dengan Yesus? Masa sampai segitu saya harus jelasin? Sama kami sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kami sholat karena kami melihat Nabi Muhammad sholat. Nah kalian hari Minggu melihat siapa kalian sampai kalian seperti itu? Apa hubungannya dengan Yesus? Itu loh yang perlu kami butuhkan untuk kamu jelaskan. Kristen mengaku ajaran kasih, bla 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 bla, masuk ke Indonesia, ngambil istilah-istilah Al-Quran, tapi ternyata Kristen sendiri tidak berasal dari Yesus. Begitu loh saudara, silakan. Selamat pagi Bang Zuma tercinta dan semuanya. Pagi saudaraku Bang Denny. Baik. Selamatkan pagi. Selamatkan pagi dan juga diberkati oleh Tuhannya Yesus. Amin. Amin. Sekarang sudah Tuhannya Yesus ini Bang, Tuhannya Yesus. Bukan kepada saya, jangan tunjukkan kepada saya di mana Yahweh itu mendirikan agama Yahudi. Coba saya tunjukkan ke saya. Di mana coba tunjukkan. Di mana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Apa katanya? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan tentang ajaran Kristen? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, bla 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 bla. Itu di mana Yesus memberikan legitimasi selayaknya Elohim memberikan legitimasi tentang Taurat kepada Bani Israel dan Bani Yehuda? Di mana? Tunjukkan dalilnya, silakan. Kaitannya apa di situ membentuk agama Yahudi apa? Loh, Yahudi itu adalah satu kelompok yang mereka menyembah Tuhannya berdasarkan tuntunan Torah, kitab Tanakh. Ya, di mana Yahweh ini membentuk? Kristen adalah satu kelompok yang memiliki tatanan keagamaan, menyembah anak orang yang kita minta legalitas dari anak yang disembah ini kepada Kristen. Itu loh yang kita minta. Tuhannya Yahudi, jangan ada ilah lain di hadapanku, hanya aku Tuhan. Sembahlah aku, jangan ada yang lain, sebab aku adalah Allah yang pencemburu. Itu Yahudi dan Tuhannya satu klop. Nah Kristen menyembah Yesus, Yesusnya tidak satu klop dengan Kristen. Itu masalahnya. Di mana Yahweh itu ngomong saya membentuk agama Yahudi, di mana? La haula wala quwata illa billah. Di mana dia mengatakan Yahweh saya membentuk agama Yahudi? Yahudi itu adalah kelompok yang menuhankan di mana Yahweh itu membentuk namanya saya membentuk agama Yahudi, di mana? Tunjukkan kepada saya. Yahudi itu adalah nama. Di mana? Tunjukkan kepada saya bahwasanya Yahudi itu dibentuk oleh Yahweh. Coba tunjukkan.
Yahudi Jangan itu kebanyakan garang. Yahudi itu adalah kelompok dari keturunan Yakub yang tadinya disebut Yehuda. Udah tahu saya itu, udah tahu saya itu. Kitabnya Tunjukkan apa? kepada saya Kitabnya bahwasanya apa? Yahweh Kitab langsung Tanakh, mengatakan saya Kitabnya membentuk kitab agama Tanakh. Yahudi. Mereka Jangan disebut kau sebagai banyak Bani cara. Yehuda, Bani Israel. Mereka mengikat Iya, di mana komunitas diri menjadi saya Yudaism. mendirikan agama Yahudi di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Agama itu mana jalan, agama itu aturan. Kau bilang tadi itu Kristen, di mana Yesus Kristen itu dibentuk oleh Saya Yesus. balik ke Kau Kristen. ngomong seperti itu. Di mana Tunjukkan kepada Yesus saya bahwasanya mengajarkan Yahudi itu jalan, mendirikan agama. di mana jalannya ini kemudian disebut Kristen. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana? Di mana? Macet. Tunjukkan datanya kepada saya bahwasanya Yahweh itu mendirikan agama Yahudi di mana? Oke, saya jelaskan Iya, lagi. tunjukkan. Ulangan 33 nomor 4. Ya. Apa katanya? Hukum Torah hanya berlaku untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Hukum Taurat mengikat Bani Israel. Mereka kemudian berkelompok, disebutlah Yudaism. Yudaism ini adalah kelompok Bani Yakub yang mengikat diri dengan akidah tauhid, menyembah hanya kepada Elohim, sebagaimana Elohim mengajarkan kepada mereka satu Tuhan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, satu Tuhan. Kitabnya kitab Tanakh. Ya, terus Ajarannya menyembah Elohim. Prosesi ibadahnya jelas dari Tuhannya yang mereka sebut Elohim. Mereka tefila, mereka saum, mereka membayar perpuluhan. Semua kaidah-kaidah ajaran mereka itu yang mereka sebut Yudaism itu bertolak kepada firman Tuhan yang datang kepada mereka. Iya, terus Sedangkan Kristen ini sabar. Sedangkan Kristen ini adalah komunitas yang mengaku diri mereka itu sebagai pengikut Yesus. Yang saya tanya, hubungan antara Yesus selayaknya Elohim, hubungannya dengan Yudaism itu mana? Coba tunjukkan hubungan Yesus dengan komunitas Kristen itu di mana? Letaknya di mana? Silakan. YHWH itu tidak pernah mengatakan kepada Yahudi kan, saya mendirikan agama kan? Agama itu aturan. Baca yuk ulangan 4, ulangan 6. Sama seperti itu. Sama seperti itu Kristen juga agama sama aturan. Tidak pernah dia mengatakan Yahweh tidak pernah mengatakan saya mendirikan agama Yahudi. Sama seperti itu Yesus tidak pernah mengatakan saya mendirikan agama Kristen. Baik. Oke. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Asal ngocor aja itu ngomongnya. Tenangkan diri Anda. Keluaran 31 kita masuk ke data. Kita masuk ke data. Pikir yang bagus, jangan ini. Oke, ada lagi yang Anda ingin katakan? Jangan diturunkan ya, teman-teman. Oke, masuk ke data kita ya. Keluaran 31 nomor 11, 12, 13, 14. Orang-orang yang menjadi pengikut atau penyembah Elohim diperintahkan untuk ibadah Sabat. Sabat Sabtu. Nah, sekarang orang-orang yang mengikat diri, menyebut diri mereka adalah pengikut Yesus, ibadah Minggu. Selayaknya Elohim perintahkan kepada Bani Israel ibadah Sabtu, tolong tunjukkan di mana Yesus perintahkan ibadah Minggu. Sudah saya jawab. Mau saya jawab? Enggak. Ya, saya jawab ya. Begini, YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari ke-6. Tidak ada hubungannya itu. Yang saya tanya Kristen yang saya tanya, perintahnya Yesus untuk ibadah Minggu itu mana? Di situ nanti masuk, di situ karena Yesus adalah Yahudi. Elohim menciptakan selama 6 hari, lamanya hari ke-7 istirahat. Jangan kau bawa tipu-tipuan kayak gitu. Yang saya tanya, ibadah Minggu, Yesus mengajak ibadah Yahudi, Minggu apakah berasal dari perintah Yesus? Saya jelaskan, dia menjelaskan ini. Ibadah Sabat perintah Yesus ibadah Sabat perintah Elohim. Minggu apakah perintah daripada? Bagaimana kita mau menjawab kamu? Ngecabein mulut lu deh. Kan dia jawab ini. Hari Sabat perintah Elohim. Hari Minggu perintah siapa? Saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan sama Hari kau. Sabat perintah Elohim. Hari Minggu perintah siapa? Saya mau jelaskan. Saya tidak butuh dijelaskan. Saya cuma tanya, hari Minggu itu perintah siapa? Maka saya mau jelaskan. Anda tidak mau. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban.
Saya butuh jawaban. Ini saya mau jawab, mau saya silakan. jawab. Silakan. Sudah. Yesus mengajar di bangsa Israel kepada suku Yahudi. Ya, tahu kan? Ya tahu. Bukan Kristen, betul. Terus? Ya sudah, terserah kau nanti mau bilang apa, nggak ada itu urusannya. Yang saya tanya, sudah. Perintah Yesus untuk ibadah minggu mana? Saya mau jelaskan. Jangan dijelaskan. Belum saja udah kau potong. Bagaimana saya mau menjelaskan? Saya butuh jawaban, Bung. Silakan. Iya kan saya mau jawab ini. Silakan. 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 Sudah. Yesus mengajar di Yahudi, ya. Dari pertama itu ya menciptakan pekerjaannya, mulai pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6, ya. Sesudah itu ya berhenti dari pekerjaannya itu. Kenapa Lalu dia bawa mendekati hari ke-7 itu. Yang saya tanya perintah Yesus ibadah minggu, cuplis. Iya, ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Bukan gereja. Saya mau jelaskan, Anda memotong. Perintahkan ibadah Sabtu. Oke? Yang saya tanya, Yesus yang kau tuhankan perintahnya ibadah minggu mana? Silakan. Kita mau jelaskan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Mau bilang sendiri. Saya butuh jawaban. Guru namanya guru, tapi perintah ibadah minggu dari Yesus itu mana? Guru mau bilang sendiri guru Kita mau jelaskan motong terus. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban perintah Yesus ibadah minggu mana? Guru di mana kau? Sampai kapan ilmu kau? Satu. Guru. Dua. Tiga. Guru. Karena aku sama saya itu, guru kau. 5. Ya. 6. Kan saya mau saya jelaskan, ada tidak 7. terus kau. Perintah Elohim ibadah hari Sabtu, Keluaran 31 Iya, saya mau jelaskan sama kau. Saya mau jelaskan sama kau ini guru dah. Perintah Yesus ibadah minggu mana? Saya mau jelaskan sama kau. Perintah Allah ibadah hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Seluruh Indonesia. Perintah Yesus ibadah minggu mana? Sama kau guru dah paling terkenal, paling hebat. Tidak ada satu pendeta yang melawan kau. Sudah hebat kau. Teman-teman sekalian sudah ada jawaban nggak? Kau. Tapi ngocehmu terus saja. Sudah ada jawaban nggak orang ini? Tidak mau mendengar jawaban. Sudah ada. Belum. Perintah ibadah hari Minggu sudah ada, teman-teman. Mungkin saya menjelaskan, sama kau. Mau nggak kau? Jangan digoda nggak kau? Saya tidak butuh penjelasan, apalagi orang tidak berakal seperti Anda. Saya jawab sama kau ini. Silakan. Sudah. Tenang kau ya. Yesus mengajar kepada Yahudi. Tentu dia mengakui, tentu dia mengikuti aturan Yahudi. Sudah. Terus ibadah minggu siapa yang perintahkan? Yahudi itu ya bentar, sekarang saya mau jawab ini kan belum selesai. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai apa hubungannya? Saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh penafsiran. Saya butuh perintahnya ibadah minggu mana? Kau sosok guru ndak kau ini, bukan perintah hari Sabtu ada. Keluaran 31 nomor 14. Perintah hari Jumat, perintahnya ada dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Sekarang perintah hari Minggu mana perintahnya? Silakan. Kau nggak berani melawan saya karena saya memberikan data yang sesuai. Ya, silakan datanya perintah hari Minggu, silakan. Kau terus memotong. Kan saya menjelaskan. Ada terima perintah ibadah Minggu. Silakan. Kan saya menjelaskan ini. Saya tidak butuh penjelasan. Terus memotong. Saya tidak butuh penjelasan. Sebutkan perintahnya dulu. Sebutkan perintahnya dulu. Sampai di mana baru Anda jelasin. Dibilang guru dah dari mana kau? Jelaskan itu nanti setelah Anda menunjukkan kemudian data perintah hari Minggunya. Watak kalian itu sinandar. Kau juga. Perintah hari Minggunya mana? Semua itu. Udah salah itu semua kalian. Perintah hari Minggunya mana? Sesuai ilmu kalian.
Ya. Perintah hari Minggunya mana? Kan sudah saya menjelaskan sama kau. Saya tidak butuh penjelasan, saya butuh perintahnya mana? Kalau sudah kalau nggak terima ya udah. Mana perintah hari Minggunya mana? Bukan iman hari Minggu itu kan. Lihatlah ini ya, Iman kami, makanya kami yang berhak menjawab. teman-teman yang Kecuali selalu mengatakan diri mereka anak-anak Tuhan, hari coba ibadah lihat. Kalian ya, itu Ya. kalian yang berhak menjawab. Pengacara yang Bukan melaporkan kami. kemudian orang-orang api, coba lihat ini wakilmu nih, ini coba lihat. Sosok gurunda kau. Coba lihat, Kau nggak lihat. berani melawan saya Juma. Kamu asal menerima Kau nggak laporan berani, tanpa nggak kau berani cross check melawan dulu, ini saya. pendebat-pendebat Kristen kayak begini ini sudah jadi lawak-lawakan ini. Udah jadi lontong sayur di hadapan Bang Zuma nih. Nah, coba. Kau nggak berani melawan saya. Kau tengoklah. nggak berani melawan saya. Coba. Ditanya Kau akan lepas dari saya. mana perintahnya ibadah Minggu dari Yesus? Udah saya kan mau saya menjelaskan sama kau. Tidak kau mau ada, potong terus. tidak ada jawaban, tidak ada. Tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Kau rupanya siapa kau? Oke, kita dengarkan. Boleh kita kasih waktu ya untuk dia jelaskan apa yang dia menjelaskan. Nanti kita minta datanya ibadah Minggu, boleh ya teman-teman? Ya, Ya, silakan. Oke, silakan. Kasih waktu Sudah. 2 hari, mulai dari Ya, sekarang, silakan, mulai dari silakan. Bisa kemarin, tenang kau. silakan. Iya, silakan. Jangan motong silakan. terus ya. Ya, waktu Ya, Anda 2 silakan. hari dimulai dari Ah. kemarin. Sudah. Ya. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari ke-6. YHWH itu dia berhenti pada hari ke-7, ya. Pada hari ke-7 itu dia memberkati segala pekerjaannya itu, baik hewan maupun manusia maupun segala macam. Dia berhenti di situ. Disitulah namanya disebut hari kudus, ya. Ya, terus. Tapi Kristen itu perhitungan Ya. hari itu ya beda-beda. Orang Yahudi menganggap hari ke-7 itu hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi orang Kristen menghitung hari itu yang jatuh pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Nah di situ letaknya, ya tergantunglah namanya kepercayaan masing-masing. Nggak usah kita istilahnya bilang ini yang benar, itu yang benar. Ya. Yang Karena saya itu- tanya apa tadi? Sudah selesai atau belum? Aduh, kan udah ini saya jawab. Hari Sabat itu hari kudusnya Tuhan, hari pemberhentian Tuhan untuk menguduskan, memberkati hari pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, hari ke-7 itu dianggap oleh orang Yahudi itu jatuh pada hari Sabat. Orang Kristen menganggap hari kudus itu hari Sabat itu jatuh pada hari ke-7 yaitu hari Minggu. Nah di Oke. situ perbedaannya. Oke, sudah. Ya. Namanya kepercayaan itu kan beda-beda. Nggak mungkin kita paksakan orang Yahudi begini harus hari Sabat itu. tepuk tangan dulu, teman-teman. Nggak mungkin Tepuk kita tangan. paksakan hari Kristen itu mengatakan hari Sabat itu hari ini hari Minggu. Oke, baik. Tergantung Hari- kepercayaan sudah, masing-masing. Yang penting yang mereka imani itu hari ke-7 Ya, itu sudah, adalah sudah. hari pemberhentian Oke, Tuhan sudah. untuk memberkati dari segala pekerjaan. Oke, sudah paham, kita udah paham. Sekarang tolong Anda jelaskan hari pertama bagi umatnya Nabi Musa itu hari apa? Kan hari-hari mereka kan disebut Sani, Silisi, Refeksi, Khamsi, Sisi, Sabat, Rison, dan seterusnya. Saya minta sama saudara, hari pertama dalam hitungan umatnya Nabi Musa yang menerima kitab Taurat itu disebut hari apa hari pertama? Silakan. Silakan. Anda kan mengatakan masing-masing punya kepercayaan mana Sabat itu. Nah sekarang saya minta yang punya hukum Taurat itu Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu tentang kitab Tanakh Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu hari Sabat itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau hari apa? Yahudi dong. Karena dia yang punya. Nah saya ingin uji Anda nih. Saya ingin uji. Hari pertama dalam hitungan hari-hari bagi umatnya Nabi Musa itu jatuh pada hari apa dan disebut apa dalam bahasa Ibrani? Silakan. Saya kasih pilihan. Ada Sisi, ada Kamsi, ada Revisi, ada Sisi, ada Shani, ada Rishon, ada Syabat. Silakan pilih yang mana hari pertama di dalam hitungan orang Yahudi. Anda sebut-sebut tadi gurunda kan? Nah, Anda ketemu gurunda ini. Saya sudah berusaha merendah-rendahkan ilmu saya serendah-rendahnya untuk mencapai levelmu, tapi kau nyinggung-nyinggung saya angkat kau naik pada level yang agak tinggi sedikit. Tunjukkan hari pertama Bisa dalam saja. hitungan Tenang, bahasa. tenang. Sudah. Oke, silakan. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab Tanakh itu bahwasanya mengatakan hari pertama itu hari Senin. Hitungan dulu, hitungan.
hitungan Nggak ada, memang nggak ada di dalam Tunggu, kitab tunggu. tanah itu nggak ada. Hitungannya dalam itu hari pertama, tradisi kedua, sampai hari Yahudi. ketujuh. Dengar, dalam Iya. coba sebutkan hari pertama bagi hitungan Yahudi itu hari apa? Nggak ada keterangan dalam Alkitab itu. Tapi di dalam kitab tanah. Ini bukan dalam kitab. Dalam tradisi Yudaism hari pertama itu apa? Kan mereka yang Iya, tahu. betul. Hah? Kami Hari apa? berpacu pada Alkitab. Kami berpacu pada kami berpedoman pada kitab-kitab itu. Oke, di mana dituliskan di dalam Bible bahwa hari ketujuh itu hari Minggu? Nggak ada juga, tapi menurut perhitungan kalender Masehi itu Tadi rujukannya katanya Bible. Saya minta di Bible hari ketujuh itu hari Minggu, mana tertulis? dia dihitung menurut ini perhitungan kelahiran Yesus. Saatnya Anda ditertawakan. Nah, sekarang hari Sabat menurut Yahudi hari apa? Sabtu atau Minggu? Kalender itu Gue tanya kalender dulu. sekarang apa? Menurut Yudaism, hari Sabat itu Enggak. Sabtu atau Minggu? Ya hari Sabtu, Hari saya Sabtu. akui itu. Terus dari mana Kristen mendapatkan materi bahwa hari Sabat itu Minggu? Itu saya bilang tadi. Kalender sekarang. Bentar dulu, bentar. Allahu Akbar, Masya Allah. Tunggu, Mama. Ketika orang Yahudi berbicara Yom tenang Rishon dulu, atau berbicara mengenai Yom Shabbat, mereka menghitung Shabbat. hari pertama Rishon, hari kedua Shani, hari ketiga Shilsi, hari keempat Di mana itu Revisi, terkutip? Di hari mana itu kelima terkutip? Khamsi, hari keenam Iya, itu di mana Sirsi, terkutip itu? hari Di ketujuh mana itu terkutip? Sabat. Di mana terkutip itu? Hah? Kita mana terkutip itu? Sekarang di mana tertulis di Bible bahwa hari ketujuh hari Minggu? Ada. Hari ketujuh itu ya dimulai dari perhitungan kelahiran Yesus. Tolong tunjukkan di dalam Bible hari apa Yesus lahir. Silakan. Halo. Hari ini guru nggak mengerti. Saya minta hari kelahiran Yesus itu hari apa? Coba Kalender sebutkan. sekarang itu pakai apa? Kalender sekarang itu pakai apa? Rishon, Seni, Selisi, udah tahu itu. Refki, Iya, terserah kau itulah Khamsi, mau bilang apa. Sisi, Sabat. Iya. Tunjukkan Sisi, hari apa Yesus lahir. Iya. Prediksi itu tanggal 25 menurut Saya tidak kenalan tanya kami. tanggal. Hei, saya tidak tanya. Saya tanya hari. Hari apa Yesus lahir? Itu masih belum ada perhitungan hari di situ. Hari apa? Hari ke-7, hari ke-6 ya. Satu kali lagi Bang Suma, satu kali lagi. Halo. Bentar dulu. Lalu dasarmu mengatakan Sabat itu Minggu apa, Cak Ayu? Kalender sekarang yang kau pakai apa? Iya, kalender sekarang. Itu kalender perhitungan kelahiran Allahu Yesus yang kau Akbar. pakai itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Makhluk inilah yang menyesatkan kamu. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu seperti sekarang. Anda secara tidak langsung mengaku kelahiran Yesus, ya. Anda secara tidak langsung memakai kalender sekarang itu kalender Masehi. Secara tidak langsung Anda mengaku kelahiran Yesus Kristus. Makhluk inilah karena yang dibuat yang itu oleh orang membuat kau Nasrani. uring-uringan seperti sekarang ini. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu aneh seperti ini. Ayo. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi teman-teman. Sebelum diturunkan kita ulang lagi, kita kerjai dia ya teman-teman. Yesus Kristus ke Ukhti dunia. Rosifa nanti kalau dia nggak bisa jawab langsung aja diturunin. Memalukan gereja ini, memalukan pengacara-pengacara yang melaporkan anak-anak api. Ya kita tanya ke dia ya. Keluaran Anda secara tidak 31. sengaja mengaku kelahiran Yesus. Kamu itu pakai ayat nomor 14. Di situ ada perintah Sabat. Dan Sabat bagi Yahudi itu hari Sabtu sampai hari ini. Mulai dari zamannya Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi sampai sekarang itu orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Muncul Karisteng. Sebelum menjadi Karisteng, orang-orang Roma, orang-orang Yunani
berpesta pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah Sunday. Secara tidak langsung Ada ada yang tahu mengaku arti kelahiran Sunday? Yesus Kristus. Ada yang tahu arti Sunday? Sunday artinya hari matahari. Kenapa disebut hari matahari? Karena orang Roma, orang Yunani penyembah dewa matahari. Nah, artinya ketika kemudian orang Kristen menyembah pada hari Minggu, itu mereka sedang mengikuti tradisi Romawi dan Yunani kuno, berpesta pada hari Minggu untuk memperingati dewa matahari. Orang Yahudi sampai hari ini, mereka sabat hari Sabtu. Tunjukkan datanya. Orang Kristen mereka menyembah Yesus hari Minggu. Muncul pertanyaan. Anda memakai kalender itu, Keluaran kelahiran Yesus 31 nomor Kristus. 14. Anda memakai kalender Mereka sekarang. Kalau memang terbukti Anda- beribadah pada hari Sabtu karena kenapa? Mereka diperintahkan untuk mensucikan hari Sabtu. Kristen terciduk. Sebagai bukti bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus, sebagai bukti bahwa Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus anak Maria, sebagai bukti bahwa Kristen ini tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi Bani Israel, kita minta pertanggungjawaban. Dari mana Kristen mendapatkan perintah ibadah Minggu? Di mana tradisi itu muncul ibadahnya hari Minggu? Silakan. Kita kasih hitungan sampai hitungan 10 ya teman-teman. Kalau tidak ditendang aja kepalanya. 1, 2, Sudah. Jangan dimin-min lah, host. 3, Ya, ini sama jawab ini, ya. Perhitungan 4. hari itu tidak ada disebutkan hari pertama itu hari Senin, hari kedua itu hari Selasa, nggak ada. 5. Nggak ada di dalam Alkitab itu, nggak ada ya. Yang saya mau jelaskan sekarang, kalender yang 6. kau pakai sekarang itu adalah kalender perhitungan kelahiran Yesus. Ya, 7. kami memulai perhitungan hari pertama sampai hari ke-7 itu kami 8. mulai dari itu dari hari kelahiran Yesus Kristus. Hari kelahiran Kristus 9. itu ya jatuh perhitungannya pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. 10. Dah Itu yang selesai. pakai kalender itu. Kamu ke gereja seperti biasa, telunjuk, cerot, habis itu jilat. Oke. Jadi teman-teman sekalian, masih kepada pengajaran tadi Pendeta Rashid ketika bertanya apa hubungannya antara Kristen dengan Yesus, sampai detik ini ternyata nggak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa agama Kristen ada hubungannya dengan Yesus. Kalau dikatakan agama Kristen mengklaim diri sebagai pengikut Yesus, iya betul, kita akui. Saudara kita Kristen itu mengakui mereka pengikut Yesus. Tapi ketika kita tanya, apa bukti bahwa kalian itu adalah penganut agama yang diajarkan oleh Yesus? Apa buktinya? Ternyata tak ada satupun di antara mereka. Belum ada di antara mereka yang mampu membuktikan. Berani bahasa Al-Quranmu enggak? Mana tahu saat ini dia berani. Berani bahasa Al-Quranmu? Ini kita sedang bahas Al-Quran. Ini sedang bahas Al-Quran. Terus. Enggak, Bahasa Al-Quran Alkitab mengatakan apa? nggak nyambung Al-Quran lu. mengatakan apa? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Orang-orang kafir membuat buku panduan agama mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Itu hanya menduga-duga dan itu hanya angan-angan. Kamu menuhankan Allah atau untuk Muhammad? membuktikan bahwa Al-Quran ini betul, Saya bisa buktikan apakah kamu benar menuhankan ibadahnya Muhammad. orang Kristen itu hanya angan-angan atau perintah dari Tuhan? Nah, kita minta Kamu perintah berani nggak Tuhannya, bahas Al-Quran? perintah Tuhan. Nah, ini Al-Quran dibahas, cupu. Perintah Iya, kamu Tuhannya, bernarasi, saya belum bertanya. perintah Tuhannya mengatakan ibadah itu hari Sabtu. Keluaran 31 nomor 14. Sedangkan Kristen beribadah hari Minggu. Kalau Al-Quran ini salah, berarti ada panduan dari Tuhan untuk ibadah Minggu. Untuk membuktikan Al-Quran ini salah atau benar, tolong Kristen tunjukkan perintah dari Elohim untuk ibadah hari Minggu. Silakan. Silakan. Kalian kenapa beribadah di hari Jumat? Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu idza Gimana dalilnya? nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah. Sekarang mana perintahnya dari Tuhan untuk ibadah Minggu? Silakan.
Kalau tidak Al-Quran Kalian benar. itu menuruti Fawailul kami, lilladzina Jumat Agung yaktubuna kalian ambil al-kitaba untuk beribadah. bi'aidihim summa yaquluna hadza min Memang indillah. agama-agama ciplak Berarti Al-Quran betul. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir hanya beribadah mengikuti nenek moyang mereka. Agung itu punya Kalau siapa? Saya tidak tanya. ada perintah dari Elohim ibadah minggu, berarti kalian ikuti nenek moyang. Berarti Al-Quran betul. Ini kita sedang bahas Al-Quran ini. Saya tanya kamu, Zuma. Ini kita sedang bahas Al-Quran. Sekarang Iya, saya buktikan bahas. bahwa hari Minggu, ibadah Minggu Jumat itu Agung adalah itu kalian perintah ambil dari mana Yesus. itu? Ya, Nabi Tuhan yang bernama Jumat Yesus. Agung kalian ambil dari mana? Atau Tuhan itu sendiri yang memerintahkan hari Minggu. Kan bisa Silakan. jawab agama jiplakan kalian ini. Silakan. Mana ada hari Jumat ibadah agama Jumat terdahulu? Agung punya Nggak ada. siapa? Hari Jumat itu ibadah kami sesuai dengan perintah Jumat Tuhan Agung kami. punya siapa? Ya. Kalian menjiplak. Jumat Agung. Coba tunjukkan dalilnya Jumat Agung di Bible. 1. 2. Kamu Silakan. aja nggak tahu kan? Silakan. Saya pingin tahu di mana. Di mana? Perintah Jumat Agung di Udahlah, Bible. Juma. Silakan. Kamu itu 1. modal songor aja. Ilmu kamu tuh nggak ada, Juma. Saya Modal minta songor perintah aja Jumat kamu tuh. Agung di Bible mana? Saya bisa buktikan kamu Mana? menuhankan Muhammad. Perintah Jumat Saya Agung naik di ini Bible sana mana? Misinya. Misi saya naik ini kamu menuhankan Muhammad. Saya minta mana perintah atau dalil Jumat Agung di Bible. Silakan. 1. 2. Saya Kamu gali naik ke kubur. sini, Kamu bisa gali kubur. membuktikan kalian menuhankan Kau sendiri yang Muhammad. terkubur. 2. Kubur gimana? Saya Perintah tanya kamu. Jumat Agung di Bible mana? 3. Jumat Agung itu punya siapa? Saya tanya kamu. Dalilnya di Bible mana? Nggak perlu dalil 4. dengan saya. Kamu kan anak kecil. Saya bawa anak kecil. 5. Anak Jumat kecil nih Agung datang itu sama siapa ini. sih Anak tanya? kecil. Anak kecil usia Hah? 1 tahun setengah. Bukan, kamu Paman congor Hunter, aja dari Paman tadi Hunter. naik, iya. Iya anakku, aku minta dalil Jumat Agung di Bible dong. Apa jawabanmu? Anak kecil nih, 1,5 tahun Jumat minta sama Agung itu Bisa punya kau siapa? jawab? Kalian jadikan beribadah Bisa kau di jawab hari anak Jumat. TK tadi pertanyaannya. Kalian memang kaum Paman jiplak Hunter, kalian Paman ini. Hunter. Iya anakku, tolong kasih dalilnya Aduh, Jumat sudahlah, Agung di Juma, Bible Juma. dong. Akui aja lah agama kalian. Teman-teman agama anak jiplak. TK lawan bukan anak TK baru 1 tahun setengah. Gak bisa Aduh, dijawab Juma, pertanyaan anak Juma. TK. Makanya jangan Mana bahas-bahas perintahnya itu. Jumat Agung Kau di baru saya Bible? kasih pertanyaan begini udah bingung kau kan? Jumat Agung Ini aja kau cuma nggak tahu. upaya ikut-ikutan. Hah? Kalian caplok, Ikut-ikutan. kalian caplok, Jumat kalian berkah. jadikan ibadah Maka di di hari Indonesia Jumat. dibuat juga Jumat Agung. Aduh, Ikut-ikutan. Juma. Kalau Akuilah tidak kalian ikut-ikutan, agama jiplak. tunjukkan Sudah. dalilnya. Mana dalilnya? Jumat Agung. Nggak perlu dalil sama kau, percuma dikasih dalil. Mana kau dalil? pleseti juga. Mana dalil? Hah? Kasih Mana dalil dalil? juga bakal kau pleseti kan? Mana Itu dalil? dia Kau kau, yang kan? baca, kau yang baca. Kamu yang baca. Kamu yang Nggak baca. usah saya baca. Kamu yang baca. Jadi kamu baca. ini Oh, nggak perlu saya sakitnya. kasih dalil-dalil. Oh, Karena kamu ini sakitnya. anak kecil yang modal Oh, songor, yang sakitnya. nggak perlu saya kasih Ngomong tak dalil. ada dalil. Dimintai Hah? dalil tak ada dalil. Oh, Ya, malunya. jelas kalian Jumat Agung kalian jadikan malunya. ibadah hari kalian. Oh, malunya. Memang umat-umat jiplakan dari Alkitab kalian malunya. ambil semuanya. Bantu saya dong. Kalian mau ngomong klaim-klaim Allah malunya. juga. Ketik di bawah Aduh, dong. Oh, Juma. malunya. Oh, Bukan malunya. masalah malu itu. Kalian di kami Minta dalil Jumat Agung. Kalian Dibilangnya jadikan hari Jumat ibadah itu kalian kita di yang hari niru-niru. Kita minta dalilnya Kalian ternyata umat nggak ada. Islam. Jumat Agung hanya istilah untuk menyaingi hari Jumat berkah. Karena mereka ini Aduh, adalah agama kalian plagiat, persepsi lagi. agama yang Sudahlah, suka kalian kamuflase. kalau mengakuinya, Inilah agama ya, mereka Jumat yang Agung suka itu kalian niru-niru, jadikan yang ibadah suka kalian. nipu-nipu, yang suka mengelabui, Kalian yang hanya menipu. untuk pemurtadan. Ketika kita angkat Mencontek suara, dan menjiplak penghujat, itulah kerjaan kalian di penista, golongan kalian. Sehingga kalian menuangkan hadis dan Muhammad. lebarkan. Padahal Kalian sudah tidak tidak percaya lagi sama sadar Allah, agamanya Al-Quran. itu semuanya palsu. Tuhannya palsu, Sudahlah, yang kalian palsu, harus mengakui lah, umat agamanya jiplak. palsu, apa hari Karena ibadahnya apa? palsu. Hadis aja kalian Semuanya agung-agungkan daripada palsu. Al-Quran. Gimana? Sementara Al-Quran itu firman Allah. Kalian tidak Kita mau hitung ya, mengakuinya. kita hitung 10. Kalau nggak ada tendang lagi suruh ke gereja. Tolong tunjukkan dalilnya hari Sabtu itu minggu apa ibadah minggu dan Jumat Agung di dalam Bible. 1, 2, miau, 3, miau, 4, miau, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah turun. Kau ke gereja seperti biasa. Jurus telunjuk maut. Cerup. Habis itu jilat.
Cium dulu sebelum Anda jilat, cium dulu. Mana tahu ketika Anda cium, oh ini baunya kayak beda deh. Ini baunya, ini rada-rada. Nah, kapan Anda sudah bisa membedakan antara bau parfum yang harum dengan itu telunjukmu, berarti Anda sudah ada indikasi bisa sembuh. Kalau belum, berarti Anda masih parah. Jadi berapa yang gugur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sudah berapa yang gugur? Waalaikumsalam. Ada 4 juga. Sudah 4. Sudah 4 yang gugur. Ini iman nih, Bang Juma, ini iman. Ya, silakan. Bang Zuma itu. Iman itu hanya ada di Islam, karena iman itu adalah implementasi tertinggi dalam keagamaan. Iman sama dengan akal. Saya bacakan dalil dalam kitabmu ya, dalam kitab Yakobus 2 nomor 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau iman tanpa akal, apa namanya? Contoh, Tuhan mati, Anda imani. Nah, iman seperti ini tanpa akal apa namanya? Boleh nanya nggak Juma? Ini pertanyaan. Enggak, saya mau nanya kamu dulu. Ini, nama kamu iman, padahal iman itu berasal dari Islam. Tidak ada di Kristen itu iman. Di Indonesia baru ada kata iman. Dengar, Bung. Iman itu hanya ada di Islam. Diambil dari kata amana yu'minu, yang artinya percaya atau membenarkan. Tak ada di Kristen itu kata iman, tak ada. Itu cuma niru-niru. Iman itu hanya kata yang lagi-lagi diambil dari Al-Quran. Di Kristen itu tak ada iman. Karena iman itu adalah buah. Iman itu adalah saripati. Iman itu adalah sesuatu intisari dari akal. Nah, Kristen menjadi Kristen bukan proses akal, tapi percaya saja. Maka di Kristen tidak ada level iman. Yang ada hanya apa? Pisti, kepercayaan. Inikah yang kalian agung-agungkan orang Islam? Si cuma kayak gini yang goblok. Jangan sampai Anda yang kelima. Jangan sampai Anda yang kelima. Apakah jangan sampai Anda yang kelima. Islam yang mengagungkan si cuma kalian ini cerdas? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Di dalam Al-Quran, iman itu, sabar dulu. Ada kata iman. Coba dulu orang Islam. Ya. Belum Kemudian udah menjelaskan. Coba. Iman ini sendiri berasal dari kata yu'minu, amanna, artinya yakin atau membenarkan. Amana, aman, atau amanah ini adalah bahasa-bahasa Quran yang dicatat lagi-lagi diambil oleh gereja, oleh lembaga Kristen untuk menjalankan aksi tepu-tepu dengan mengambil kata iman. Nah, sekarang saya sudah jelaskan tentang iman. Sekarang Anda jelaskan tentang iman versi Kristen. Silakan. Belum ditanya udah menerangkan, kan goblok kau. Oke, silakan Anda bertanya. Habis itu saya bertanya balik, boleh? Ya gitu dong, kalau cerdas harus gitu. Jadi jangan malu kau dia gunggang-gungkan umat Islam kau, tapi goblok meminta ampun. Langsung aja nanya. Ya, silakan bertanya, silakan. Oke, biasakan cerdas ya, jangan goblok kau. Jadi biar nggak malu kau dia gunggang-gungkan umat Islam. Banyak kali cerita kau. Biadab kau. Ya. Nah, silakan saudara Piti, silakan. Kayak Islam kejam-kejam. Ngomong Ingat buru. Kata iman yang kau pakai itu ya, itu bukan milik Kristen ya, itu milik Al-Quran. Diam aja kau, kalau nggak cerdas nggak usah banyak congor. Nanya buruan, nanya, katanya mau nanya, banyak kan cerita kau. Nanya langsung, nanya langsung nanya. Silakan, mana pertanyaannya? Udah nanya. Pertanyaannya. Kayak gini lah kalian ngagung-ngagungkan. Silakan. Nanya. Buru nanya. Nah, tengok siapa ini? Silakan pertanyaannya Bang. Silakan. Banyak kali cerita kau. Nanya langsung udah. Tengok tuh, menyerocos saja kerjanya. Kayak bebek. Kapan sih kalian ini cerdas umat Islam? Ada nggak umat Islam yang cerdas di dunia ini? Nanya, Bahlul, nanya. Pertanyaannya Bang, silakan Bang. Pertanyaannya Bang, silakan. Pertanyaannya, ada nggak umat Islam yang cerdas di dunia ini? Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Ada nggak? Ku bilang ada nggak? Ada nggak? Umat Islam itu semuanya cerdas. Ada nggak?
Oh, semua umat Islam itu cerdas. Contoh Siapa misalnya. kau cerdas? Contoh misalnya kalau di Enggak, kau tanya Indonesia. kau cerdas enggak? Contoh misalnya di Indonesia. Dengarkan. Contoh misalnya di Indonesia. Aku tanya dulu. Anda bertanya loh. Aku tanya. Anda bertanya loh. Saya menjelaskan kok Anda tidak diam. Enggak kau tanya dulu. Oke. Penemu ilmu hitung itu dari Islam atau dari Kristen? Jawab dulu. Aku tanya dulu. Yang menemukan ilmu hitung, itu siapa? Islam atau Kristen? Aku tanya dulu. Aku tanya dulu sama kamu. Siapa? Yang menemukan ilmu hitung itu dari Islam atau dari Kristen? Jangan kalau kami jangan mute dong. Kalau kami jelas, masa orang penemu ilmu matematika itu berasal dari Islam, Al-Khawarizmi. Nah sekarang tolong tunjukkan nama penemu dari agama Kristen yang menemukan ilmu matematika. Silakan. Ini Islam. Kalian. Silakan bang. Di rumah kalian kejang-kejang. Silakan. Terus, main mute terus. Main kejang-kejang. Pertanyaannya saya sudah jawab kan. Adakah di Islam itu orang cerdas? Ku jawab. Yang menemukan ilmu matematika, Al-Khawarizmi. Terus. Sudah ku jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Galatia 4 nomor 19. Ini pertanyaan saya. Terus. Di situ ada kata odino. Odino itu bahasa Yunani artinya sakit pada masa bersalin. Pertanyaan saya, kapan Paulus hamil? Sejak kapan Paulus hamil? Itu pertanyaan saya. Saya baca dasarnya di Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Silakan. Agak lain ini Paulus. Pertanyaan saya, dengarkan. Galatia 4 nomor 19. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Jawab. Aduh, kok di kalian kejang-kejang? Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan Galatia 4:19? Jawab. Di rumah kalian kejang. Kenapa jadi curhat kayak begini ya? Ini rusak, tombolnya rusak ini. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan Galatia 4 nomor 19? Jawab. Kejang-kejang. Jangan di-mute, jangan di-mute teman-teman. Kok main mute kejang-kejang kalian? Kok enggak malu kalian di rumah kalian sendiri main mute? Goblok kalian ini. Inilah si Juma ini kalian bilang mau pakai kalian agung-agungkan. Saya ulang pertanyaannya ya. Siapa yang tadi? Pertanyaan saya ulang. Berdasarkan Galatia 4 nomor 19, siapa yang menghamili Paulus? Siapa umat Islam yang cerdas di dunia ini? Kutanya kau. Al-Khawarizmi. Dia penemu ilmu matematika. Pertanyaan saya, siapa orang Kristen yang cerdas di dunia yang menemukan ilmu matematika? Tunjukkan datanya. Ilmu aljabar. Tunjukkan datanya. Kamu tahu aljabar? Tunjukkan datanya, goblok. Kau tahu aljabar? Kau ini. Inilah si Juma ini kalian agungkan. Enggak, saya menunjukkan data enggak bisa. Udah, enggak ada ya, enggak bisa. Jadi ini orang kelima yang kita tendang. Saya hitung sampai 5 pertanyaan saya. Sudah, anjir, udah 5. Lima yang pensiun, lumayan lah. Ya kan? Pertanyaan minimal manusia ya, jangan Kristen yang naik, manusia yang punya otak. 5 orang sudah. Pertanyaan, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan pengakuannya di Galatia 4 nomor 19. Di situ ada kata odino. Paulus mengaku sakit saat bersalin. Rasa sakitnya bersalin itu dia rasakan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Yesus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan klasik, silakan Anda jawab dengan klasik bahwa berdasarkan data itu siapa yang menghamili Paulus?
Ini pertanyaan sesuai dengan data ya. Kalau itu hanya sebuah penggambaran majas, metafora atau apapun itu ya silakan Anda jelaskan. Yang pasti saya bertanya, siapa yang telah menghamili Paulus sampai segitunya dia sakit bersalin? Selamatkan sore abangku. Iya, ini pendeta Aris RMS ini apa nih? Iya, pendeta Rasid bang, saya pinjam dari agama Yahudi. Agama Buddha. Jadi saudara itu agama apa nih? Saya Islam bang, saya Islam. Saya pinjam nama pendeta itu dari agama Buddha atau Hindu. Itu saja udah Anda bohong itu. Loh, kenapa saya bohong bang? Iya, seharusnya Anda taruh di situ Pak Haji atau Pak Ustadz loh. Loh, saya pinjam dari agama Buddha bang. Udah ada izinnya? Oh, saya pinjam. Kau pinjam tidak? Jadi itu kan biasa dipakai pendeta loh. Jadi kalau agama Buddha itu bukan pendeta. Gini, Bapak tahu tidak artinya pendeta apa bangku? Ya, tahu lah. Oh, tahu apa bang? Apa bang? Coba orang baik. Gabrol. Pendeta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu adalah pandito. Pandito adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang beragama Buddha dan artinya adalah pemimpin agama Buddha atau Hindu. Paham sampai sini abang? Oke. Pinter. Lanjut. Mau nanya atau bertanya? Enggak, saya pesan saya sama Bang Juma ini. Enggak, Bang Juma lagi istirahat. Dia lagi sholat dulu. Oke, sampaikan nanti pesan ini sama dia. Jadi artinya begini. Udah usah sama saya aja. Abang mau diskusi nggak bang? Diskusi. Ya udah diskusi aja, nggak usah nyampein pesan, nggak usah. Nanti aja bang, nyampein sendiri. Pesannya kepada semua saudara lah yang terlalu. Ya kenapa? Apa pesannya? Pesannya begini, yang terlalu masuk mengolok-olok isi Alkitab loh, saudaraku ya. Di mana mengolok-oloknya saudaraku? Ketika pertanyaan itu saya Oke, saya bertanya dulu, saudara membahas Alkitab untuk apa? Saya untuk mempertanyakan 2000 tahun yang lalu ada manusia yang disebut Tuhan, yaitu namanya Yesus. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan manusia Yesus ini sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Oke, jawab. Jadi begini, intinya Alkitab itu sebenarnya bukan untuk jangan langsung intinya bang. Kalau menjawab pertanyaan tidak bisa ke langsung intinya bang, pelan-pelan jawabnya bang. Dengar dulu, makanya saya bilang intinya memang seperti itu. Jadi sampai kapanpun tidak akan ada ketemunya kalau saudara tidak percaya, begitu loh. Jadi apa yang mau dipercayakan? Siapa yang saya harus percayakan? Coba. Yesus itu harus dipercaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya saya percaya? Bagaimana caranya saya harus percaya? Percaya dan terima Yesus menjadikan Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Yesus adalah orang yang kerasukan Tuhan dan Juru Selamat yang tidak selamat. Bukan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kapan Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan? Ya inilah masalahnya, saudara tidak percaya kan begitu. Loh, bagaimana caranya saya percaya kalau abang tidak menjelaskan kepada saya di mana Yesus ada 3 versi Yesus jadi Tuhan? Sebentar abang, pertanyaan simpelnya begini bang. Di Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Iya. Betul. Yang mati di tiang salib itu siapa bang? Iya, dia Tuhan Yesus. Tuhan yang mati. Iya. Macet. Oh, Tuhan yang mati. Iya. Bukan Tuhannya ya. Oneness berarti abang. Bukan Tuhannya yang mati, saudaraku. Tuhan tidak pernah mati. Siapa yang mati? Oke, yang lahir itu Tuhan. Kan yang lahir itu Tuhan di kota Daud. Tapi Yesus betul. itu yang tubuh manusia. Siapa? Begini. Nah, yang disalibkan siapa? Begini dulu, Yesus lahir, yaitu yang disalibkan Tuhan. siapa? Dulu. Langsung jawab. Yang disalibkan itu Tuhan Yesus. Tuhan yang disalibkan. Iya. Nah, jadi Tuhan yang menderita di tiang salib begitu. Tuhan terkutuk. Iya. Tuhan diludahi, digampar, dicolok perutnya pakai tombak, itu Tuhan. Betul ya, betul. Oneness abang, bukan Tritunggal ya. Kan itu tertulis di Alkitab. Makanya saya bilang tadi intinya, saudara. Intinya? Dengar dulu. Manusia atau saudara, siapapun orangnya, tak akan bisa ketemu kalau tidak percaya dulu, baru memahami
memahaminya. Jadi kalau saudara, dengar dulu. Kalau saudara memahami dulu, tidak akan ketemu. Oke, saya memahami bahwasanya Yesus kerasukan Tuhan. Setuju tidak? Kerasukan Tuhan di mana tertulis? Nah, penjelasannya kerasukan adalah di mana seseorang melakukan sesuatu di luar dari manusia biasa pada umumnya karena adanya kendali roh di dalam dirinya. Kan begitu? Ada duinatur. Duinatur, dengarkan dulu. Duinatur itu adalah kemanusiaan dan roh keilahian. Pada saat dijelaskan di mana Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali. Kan begitu. Pada saat dia mati, roh ilahi itu tidak ada dalam dirinya. Pada saat dia bangkit lagi, roh ilahi itu masuk dalam diri Yesus. Apakah itu kerasukan Tuhan? Itu bukan kerasukan, kawan. Apa namanya? Makanya kita kalau menafsirkan kan jadi mengejek, mengolok-olok jadinya kan. Bukan Bang, kalau Yesus bangkit dari kematian lalu kalau melakukan kerasukan ini artinya arahnya jadi memahaminya negatif, kan begitu. Loh, makanya Bang, ada kesurupan, orang Bang. seperti Seperti yang Abang bilang itu. Saya tidak bilang kesurupan, saya bilang kerasukan. Kalau kerasukan karena adanya kendali roh. Oh, tidak sama, Bang. Kalau kesurupan itu adalah sesuatu yang kayak mananya? Kerasukan atau kesurupan sama aja lo, artinya negatif lo, kan begitu. Iya, udah terus. Jadi makanya kalau itu nanti Abang bawa, makanya saya bilang jadi akhirnya kan mengolok dan mengejek jadinya. Memang sudah tertulis seperti itu. Dan mengejek, Bang. Buktikan kepada saya bahwasanya oke, kalau memang Anda mengatakan saya mengolok atau mengejek, buktikan kepada saya bahwasanya Yesus itu tidak kerasukan. Memang tidak kerasukan, memang dia Tuhan kok kerasukan. Oke, definisi kerasukan menurut Anda apa, Bang? Gini, sama halnya yang saudara jelaskan, kerasukan itu memang bisa seseorang itu melakukan di luar kewajaran manusia normal, kalian begitu kan? Jadi orang pun, enggak pun di dalam Tuhan, ibaratnya dia kesetanan pun, kan tetap juga dia bilang itu kerasukan. Itu kesurupan. Ya sama. Itu kesurupan, Bang. Ya sama. Jadi makanya arahnya jadi negatif loh, kawan. Kan itu maksud saya. Ya udah buktikan kepada saya bahwasanya Yesus tidak kerasukan Tuhan. Memang tidak kerasukan. Apa mau dibilang? Semua Alkitab menjelaskan Yesus tidak kerasukan. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepadanya menuduh dia kerasukan dan gila. Kan ada. Nah, dengarkan. Kerasukan adalah perubahan keadaan kesadaran yang tidak biasa yang konon disebabkan oleh pengendalian tubuh manusia oleh roh. Yang ada dalam diri Yesus apa? Roh keilahian. Nah, perubahan keadaan kesadaran yang tidak biasa yang dilakukan oleh Yesus ada di Markus 16 ayat 19. Setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kebiasaan yang tidak biasa yang dilakukan oleh Yesus. Loh, memang dia sendiri Tuhannya. Tuhan itu kayak mana mau kita bilang? Tapi karena kita tidak percaya, ya kita tuduhlah perkataan-perkataan yang tidak baik. Bahkan saya bilang orang Yahudi saja pun memang menuduh Tuhan Yesus itu orang gila dan kerasukan setan, Beelzebul namanya. Kenapa? Orang yang tidak percaya ya. Jadi sama halnya zaman ini. Orang yang tidak percaya menuduh kepada Tuhan Yesus itu memang seperti kata Anda ini. Ya tidak ada masalah bagi kita, kan begitu. Ya, terus, tapi makanya saya bilang ini. Makanya saya pesankan tadi, tunggu dulu. Makanya saya pesankan tertulis di Lukas 6 ayat 25 ya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ini pesan kepada setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu loh saudaraku ya. Jadi tidak ada artinya perdebatan sebenarnya. Makanya saya bilang di media sosial ini, bahkan di TikTok, semua orang ada kemungkinan ya mengejek. Kalau mengejek itu banyak pendukungnya loh. Jadi apalagi di sini semakin banyak pendukung kan banyak dapat cuan. Apa sih Pak? Bapak rujukannya kemana? Bagaimana saya bisa mempercayai bahwasanya Bapak memahami tentang Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Saya bertanya, bagaimana cara saya memahami manusia yang dituhankan ini memiliki 3 versi dalam bentuk ketuhanannya. Ada pada saat lahir dia sudah Tuhan, ada disalibkan dijadikan Tuhan, ada dia penyebabnya jadi Tuhan, dia harus mati dulu.
Oke. Jadi untuk percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan, kita harus kembali sebelum perjanjian lama. Bentar Pak, belum jamnya Pak, saya masih di kantor Pak, disuruh kembali. Saya masih di kantor. Bentar kembali Pak. Kita harus belajar kepada perjanjian lama tentang nubuatan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mana dipelajari. Yang mana nubuatan Tuhan Yesus Kristus? Apakah di perjanjian lama ada disebut namanya Tuhan Yesus Kristus? Belum memang, tapi namanya Immanuel akan lahir bagimu. Mulai dari kitab Mika, kitab Yesaya, kitab Yeremia, bahkan di Ulangan yang juga. Yang menciptakan manusia di muka bumi ini Tuhan bukan sih? Tuhan. Yang lahir di muka bumi ini, yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan bukan sih? Tuhan. Bingung kan? Anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan Tuhan. Itulah persepsi. Apa jadi Tuhan menciptakan? Itulah hasil logika manusia kan begitu. Makanya tidak percaya kita sama dia. Iya, coba dirunut pertanyaannya. Coba dirunut pertanyaan. Tuhan menciptakan manusia, betul? Iya. Nah, manusia ini yaitu Bunda Maria melahirkan Tuhan, betul? Betul. Manusia ini anak kandung Bunda Maria, betul? Secara manusia betul. Betul. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung melahirkan anak kandung, betul? Makanya jadi lari pengertiannya. Kalau memang itu logika memang tidak masuk akal kan? Diganti. Ya udah diganti. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan manusia. Iya, betul. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Jadi begitu Pak logikanya yang masuk. Ya memang bisa aja, tapi nggak tepat, kurang tepat. Oke, saya ikan aja dulu. Saya ikuti aja dulu saudara ya. Oke. Yang menurut Bapak tidak tepat, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Nah, menurut Bapak tepatnya yang seperti apa, Bapak? Silakan. Sebenarnya ngopi dulu. Sebenarnya mulai dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, rencana penyelamatan itu sudah ada, kan begitu. Jadi makanya panjang sejarahnya. Kalau langsung kita berputar-putar di mengenai ketuhanan Tuhan Yesus tidak ketemu. Makanya harus dipelajari dulu membuatannya. Pak, sebentar. Rencana penyelamatan siapa? Rencana penyelamatan Yesus atau penyelamatan umat manusia? Karena Yesus pun juga diselamatkan. Dia adalah seorang yang soleh. Yesus adalah seseorang yang berdoa kepada Allah Bapa dengan sungguh-sungguh meneteskan air mata. Sehingga karena dia orang yang bersungguh-sungguh, Allah Bapa mendengarkan doanya, lalu dia diselamatkan. Yang namanya, gini Pak, saya kasih analogi. Ketika saya digebukin, ketika saya digebukin, habis itu saya udah jatuh pingsan. Habis itu orang yang gebukin saya udah pergi. Lalu bapak saya datang nolongin saya. Apakah artinya saya diselamatkan? Iya, diselamatkan. Jadi jadi setelah saya digebukin, habis itu setelah saya digebukin, orang udah capek gebukin saya, baru bapak saya datang ngambil saya, itu diselamatkan menurut Bapak? Ya karena digebukin tadi ya memang diselamatkan. Makanya itu kan beda versi, kan itu udah dua oknum. Jadi pribadi. Diselamatkan apa gimana nih? Bapak dan anak, seperti saudara bilang kan, bapak saudara dan dengan saudara, berarti dua orang kan begitu kan? Yang namanya diselamatkan Pak, sebelum saya digebukin, bapak saya udah datang duluan. Melindungi saya, itu namanya diselamatkan. Nah, sedangkan di dalam Bible Bapak dikatakan, karena dengan doanya yang sungguh-sungguh, Allah Bapak mendengarkan doanya, makanya dia diselamatkan. Otomatis, kalau Yesus diselamatkan, berarti nggak sempat disalibkan. Begitu ceritanya. Loh, di mana tertulis tidak sempat diselamatkan, lalu tidak disalib? Ya udah, kalau saya kan ketika Bapak berbicara tentang iman, saya ikuti bahwasanya Bapak maunya Yesus itu disalibkan, kan begitu? Iya. Yesus dan Allah sama tidak? Sama. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang menyalibkan aku, dia telah menyalibkan Bapa. Begitu artinya? Iya. Iya, berarti manusia sudah pernah menyalibkan Tuhan, begitu? Ya memang tujuannya ke sana, tapi gini, makanya mengartikannya kan bukan
Karena Tuhan itu pertama-tama harus kita pahami dulu, Tuhan itu datang mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, itu loh. Kalau mau memahami Tuhan, Pak, sesuai dengan kalau mau Filipi memahami 2 loh. Tuhan, Dengar dulu, gini, sesuai dengan Filipi kalau 2 mau ya memahami sendiri. kalau mau memahami Tuhan, jangan langsung datangnya yang dipahami. Esensi Tuhan itu dulu, Pak, yang kita pahami. Yang namanya Tuhan, yang namanya Tuhan itu mempunyai yang namanya kemahaan, maha adil, maha suci, maha sempurna, maha goib, maha perkasa. Nah, tidak mungkin Tuhan menggugurkan kemahaannya yang lain hanya untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Nah, ketika Bapak mengambil akan hal itu, di mana dijelaskan bahwasanya pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau Bapak mau narik seperti itu tentang firman, seperti apa pemahaman firman, seperti apa pemahaman Tuhan, di mana juga dijelaskan innama amruhu isya aroda sayyan ayakula lahu kun fayakun. Katakanlah firman itu adalah perkataan. Ketika Allah Bapa berkata, maka jadilah Yesus. Kenapa bisa saya pengen nasi, tiba-tiba saya yang jadi nasi? Harusnya kan ketika saya berkata saya lapar, saya mau nasi, harusnya nasinya datang dong. Iya, saya yang menjadi nasi, saya yang pengen nasi, saya yang jadi nasi. Cemana itu? Oke. Jadi begini, posisi Tuhan Yesus itu begini ya, di Filipi 2 ayat 6 ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Makanya dia bisa disalibkan. Kalau dia tetap mempertahankan posisinya sebagai Tuhan itu sendiri, tidak akan bisa disalibkan, itu loh. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Serendah apa Tuhan merendahkan dirinya? Serendah-rendahnya sebagaimana manusia yang paling hina. Sampai dia terkutuk gitu ya, Pak? Iya, karena manusia itu sudah terkutuk. Jadi Tuhan itu rela untuk mengambil kutuk manusia itu kepada dirinya. Makanya dia dibilang terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Galatia 3:13 kan begitu. Jadi gini, jadi kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara akan menanggung dosa saudara sendiri, akan terkutuk gitu loh saudaraku. Bang Rasid, izin Bang Rasid, sedikit aja Bang Rasid, sedikit ya, izin dikit ya. Silakan. Tadi kan dia mengatakan kami Muslim ini mengolok-olok Bang ya. Jadi saya akan bawa ya tiga kalimat, 3 ayat yang sering dibawa oleh saudara Kristen ini ya. Apa tuh? Abang percaya Allah itu roh ya, percaya nggak? Percaya, sebagaimana kitab suci menuliskan. Yang kedua, ya sebentar Bang. Yang kedua itu Bapa itu di surga ya. Iya. Betul ya? Iya. Yang ketiga, roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, benar ya? Nah, yang mau saya tanya, ini Bapa yang roh ini, yang Allah ini di surga apa di atas permukaan air? Ya namanya Tuhan yang atuasi di mana aja ada, datang, maha hadir. Loh, tapi Anda berdoa selalu mengatakan demi Bapa di surga. Nggak pernah ada yang berdoa demi Bapa yang di atas permukaan air. Siapa ini yang benar, yang mana ini? Sama aja, namanya Tuhan itu. Nggak bisa Anda nggak bisa bilang sama. Makanya Anda jangan mengatakan mengolok-olok. Alkitab Anda sendiri, Bible Anda sendiri yang membuka peluang untuk kami bertanya seperti mengolok-olok ini, Pak. Ya, sekian. Terima kasih. Lanjut, Pak Pendeta. Oke, jadi begini, maksud saya mengolok-olok ini tadi beda orang bertanya. Kalau nggak masuk akal lagi kalian dalam Alkitab iman Kristen ini, seharusnya yang kalian tawarkan adalah iman kalian loh, siapa tahu. Kan begitu, ibaratnya saya gini, kita sama-sama jualan gini kan. Saya jual makanan, saudara juga jual makanan, pasti kita promosikan resepnya, ini makanan yang paling enak gitu loh, bukan justru sebaliknya makanan saudara yang saya bahas, padahal jualan saya nggak saya promosikan. Itu yang saya lihat gitu loh saudaraku ya. Jadi kalau kita, makanya kami ini begini, kekristenan itu begini, karena itu beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itunya intinya, bukan membahas kitab orang lain, bukan membahas iman orang lain. Jadi kalau saya memberitakan Injil kepada orang, kepada siapapun, kalau saudara percaya, puji Tuhan, saudara selamat. Kalau saudara tidak percaya, ya itu urusan saudara, kan begitu. Jadi jangan seperti yang dibilang Bang Juma tadi, mengkristenisasi, kan begitu. Itu namanya
Akan terbalik situasinya. Saudara lah menawarkan, ini loh ajaran Islam yang benar, masuk surga begini. Iya, siapa tahu tawaran saudara itu masuk akal, kan begitu, diterima orang. Itu yang saya maksud. Jadi coba kita berdiskusi yang baik, seperti coba kalian rombaklah, bikin room, kalian tawarkanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Kami juga begini, tidak Pak. membahas Begini Pak. iman orang Saya lain. paham maksud Bapak. Ya. Ya, saya paham maksud Bapak. Begini Pak, kenapa kami mempercayai yang namanya Al-Quranul Karim dibawa oleh Rasulullah SAW? Karena semua ada runutannya. Bagaimana runutannya itu? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui dibawa oleh malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW, dan Rasulullah menerimanya, lalu disebarkan kepada umat manusia di muka bumi ini, yaitu terutama adalah Muslim. Nah, bagaimana kita meng-cross-check akan hal ini? Karena di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu tidak akan pernah ada mungkin manusia yang bisa membuktikan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh yang saya jelaskan kepada Bapak, ayat-ayatnya, kalau Bapak mau baca silahkan. Nah, contoh seperti ini Pak, pembentukan janin dijelaskan dalam Al-Quran ada di surah Al-Mu'minun ayat 23. Di surah Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Nah, perluasan alam semesta dijelaskan di surat Ad-Dirayat ayat 51 sampai 47. Begitupun juga dengan pemisahan langit dan bumi ada di surah Al-Anbiya 21 sampai 30. Dan juga perlindungan atmosfer ada dijelaskan di surah Al-Anbiya ayat 21 32. Kegelapan lautan dalam ada di surah An-Nur 24 sampai 40. Terus siklus air ada di surah Al-Mu'minun ayat 23 sampai 18. Terus apalagi penciptaan berpasangan umat manusia kan? Umat manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ada di surat Az-Zariyat ayat 51 sampai 49. Keseimbangan ekosistem ada di surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Begitu juga dengan penjelasan tentang lautan berpisah tapi tidak air bercampur air bertemu tapi tidak bercampur ada di surah Ar-Rahman juga dijelaskan. Terus besi dari luar bumi ada juga dijelaskan di surah Al-Hadid. Nah, itu kan semua penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quranul Karim yang bisa kita pahami, sehingga bahwasanya bukan manusia yang membuat Al-Quran ini, tetapi Sang Pencipta alam semesta yang mengetahui umatnya seperti apa. Contoh, manusia di muka bumi ini sudah dijelaskan bahwasanya tidak akan pernah luput dari kesalahan, yaitu dosa. Oke, nah begitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui umatnya. Begitu juga dengan disiapkannya media-media pengampunan di muka bumi ini, bukan dengan mengorbankan satu manusia. Nah, kalau Bapak mau mengabarkan, kalau Bapak mau mengabarkan tentang kebenaran di dalam kitab Bapak atau Bible Bapak, tulisan-tulisan itu, nah silahkan Bapak jelaskan bagaimana kami bisa memahami tentang manusia Tuhan menjadi manusia, kan begitu? Kan yang menariknya itu Pak, fakta ilmiah yang ada di dalam Al-Quranul Karim bisa kita temukan di zaman sekarang. Begitulah perbedaan iman orang yang ketemu dengan Rasulullah, yang percaya dengan perkataan-perkataan Rasulullah tapi tidak ada bukti sains pada zaman itu. Nah, begitupun kami yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW tapi kita membuktikan dengan adanya sains di muka bumi ini. Begitulah kami beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa menunjukkan dan bisa membuktikan secara langsung gitu loh. Di zaman dulu tidak ada akan hal itu, tidak ada yang bisa menjelaskan. Itulah perbedaannya. Nah, di situ juga lah dijelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala Sang Maha Adil. Begitu saudara.